Selamat datang di channel Trading for Better Life. Seperti biasa pada hari Minggu ini saya akan coba men-screening beberapa saham yang bisa teman-teman masukkan ke watchlist karena masih ada potensi untuk bergerak naik minggu depan. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham WSKT. Saham WSKT hari Jumat kemarin ditutup naik 0,58% ke harga 865. Jika kita lihat di grafik, saat ini secara tren jangka pendek WSKT masih bergerak sideways. Sedangkan untuk tren jangka menengah, WSKT saat ini masih bergerak sangat downtrend. Dan kemarin baru keluar berita jika kita lihat pada tanggal 16 Juli 5 bank sepakat restrukturisasi pinjaman dari WSKT. Jadi kita semua tahu WSKT mempunyai hutang yang sangat besar. Dan saat ini 5 bank akan melakukan restrukturisasi, sehingga memang ini merupakan sentimen positif. Jadi dari data yang kita dapat, WSKT masih ada potensi untuk naik karena ada sentimen ini. Tapi kenaikan ini tetap kita harus hati-hati, bisa saja hanya kenaikan sementara. Dari garis MACD jika kita lihat saat ini mulai mengarah ke atas. Untuk support jika kita lihat saat ini berada di harga 800 karena sebelumnya WSKT sempat menyentuh harga 800 dan masih bisa bertahan. Sedangkan untuk support minornya jika kita lihat saat ini berada di sekitar harga 830. Sedangkan untuk resisten bisa kita lihat saat ini berada di sekitar harga 930. Sedangkan untuk resisten MA50 yang sebelumnya berada di harga 1000, saat ini sudah turun di bawah harga 1000 dan berada di harga 980. Sedangkan untuk garis MA150 saat ini berada di harga 1080. Jadi selama masih gagal break dari kedua garis ini, WSKT trennya masih belum bagus dan masih ada potensi untuk sideways cenderung downtrend. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan hari Jumat kemarin masih disertai adanya akumulasi walaupun jumlahnya masih kecil. Dan asing juga terlihat 2 hari terakhir ini masih masuk melakukan akumulasi. Dan selama 2 minggu terakhir ini jika kita lihat secara keseluruhan asing masih akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat melihat WSKT masih ada potensi untuk sideways minggu depan dan ada potensi untuk naik mengetes resisten di harga 930 sampai 950 atau dekat ke garis MA50-nya. Jadi saat ini apabila teman-teman ingin entry, sebaiknya hanya trading jangka pendek dan swing trade. Dan paling aman adalah tunggu di sekitar harga 830 untuk entry-nya. Dan take profit apabila terlihat masih gagal naik di atas harga 930 sampai 950. Jadi ingat, walaupun ada sentimen positif ini, selama belum ada akumulasi besar, WSKT sepertinya masih akan sulit untuk break dari garis MA50 dan 150. Selanjutnya saya akan menganalisa saham INKP. INKP hari Jumat kemarin naik 3% lebih ke harga 7.375. Dan jika kita lihat di grafik, walaupun naik 3% lebih secara tren, INKP saat ini masih bergerak downtrend. Tapi jika kita perhatikan, INKP saat ini masih berhasil bertahan di atas harga support 7.000. Jadi sebelumnya berhasil menyentuh harga 7.000, berhasil bertahan dan Jumat kemarin berhasil rebound. Untuk resisten jika kita lihat terdekat di harga 8.000. Sedangkan resisten MA50 saat ini berada di sekitar harga 8.300. Jadi secara tren masih downtrend, tapi menarik untuk kita amati karena saat ini masih bisa bertahan di harga 7.000 yang merupakan supportnya. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini masih bergerak sideways, tapi mulai ada tanda-tanda mengarah ke atas. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 3% ini juga masih disertai adanya akumulasi. Dan asing juga 2 hari terakhir ini masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, saya melihat INKP masih ada potensi untuk naik menuju harga 8.000 minggu depan. Jadi masih ada potensi naik mendekati resisten di harga 8.000. Apabila berhasil break, masih ada satu resisten di MA50. Jadi harus hati-hati. Jadi bukan berarti berhasil rebound, INKP akan terus bergerak naik. Karena selama masih gagal naik menembus resisten MA50, INKP masih ada potensi untuk balik kembali menuju support di harga 7.000.
Jadi karena saat ini sedang downtrend dan berhasil rebound dari daerah supportnya, sebaiknya hanya swing trade. Kecuali teman-teman pingin hold selama berada di harga 7.000 masih oke. Tapi hati-hati apabila harga 7.000 juga terlewati, INKP masih ada potensi untuk terus bergerak turun. Karena secara tren saat ini masih bergerak downtrend. Berikutnya saya akan menganalisa saham SCMA. Saham SCMA pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup turun 1% lebih ke harga 2.140. Jika kita lihat secara tren, untuk jangka pendek saat ini SCMA mulai bergerak sideways. Tapi untuk tren jangka menengah SCMA masih bergerak uptrend. Jadi sebelumnya SCMA berusaha untuk break dari garis EMA 50 dan 150, gagal break sideways. Setelah itu mencoba lagi dan berhasil break dan terus bergerak naik. Tapi pada saat menyentuh resisten di harga 2.300, SCMA gagal break dan saat ini mulai bergerak sideways. Untuk support terdekat yang kuat saat ini di harga 2.000. Tapi untuk support dekat di harga 2.100. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham SCMA saat berada di bawah garis EMA 50 dan 150 atau yang saat berhasil break dari garis EMA 50 dan 150, menurut saya selama masih bertahan di atas harga 2.000 masih sangat layak untuk di hold. Tapi apabila ternyata harga 2.000 terlewati, teman-teman bisa take profit dulu. Untuk garis MACD bisa kita lihat sebelumnya bergerak naik, saat ini mulai bergerak sideways. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan 1% ini masih disertai adanya distribusi. Dan asing juga terlihat masih terus melakukan distribusi pada saham SCMA. Jadi dari data yang kita dapat sebenarnya SCMA masih akan potensi bergerak sideways dan masih ada potensi untuk turun mengetes support di harga 2.000 sampai 2.100. Jadi untuk teman-teman yang sebelumnya belum sempat entry membeli saham SCMA, bisa tunggu di support kuatnya di harga 2.000. Apabila masih bisa bertahan dan rebound, kita bisa ikutan entry. Tapi apabila ternyata support di harga 2.000 juga tertembus, sebaiknya kita tunggu di garis EMA 50 yang saat ini berada di sekitar harga 1.800. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham SMRA. Saham SMRA pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup naik 2% lebih ke harga 790. Bisa kita lihat di grafik, SMRA saat ini masih bergerak downtrend. Jadi walaupun naik 2% lebih, secara tren masih kurang bagus. Dan masih berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Untuk garis EMA 150 saat ini di sekitar harga 835, sedangkan untuk garis EMA 50 di sekitar harga 850. Untuk supportnya jika kita lihat saat ini di harga 770. Jadi harga 770 dua kali bisa menahan penurunan dari saham SMRA. Dan jika kita tarik mundur sebelumnya juga harga 770 beberapa kali bisa menahan penurunan dari saham ini. Jadi harga 770 merupakan support yang lumayan kuat untuk saham SMRA. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan ini malah disertai distribusi. Dan asing juga terlihat masih terus melakukan distribusi pada saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, hati-hati untuk teman-teman setelah berhasil membeli di sekitar harga 770 karena kenaikan ini tidak disertai adanya akumulasi dalam jumlah besar. Jadi ada potensi kenaikan ini hanya kenaikan sementara. Jadi minggu depan apabila SMRA mulai bergerak naik dan terlihat masih gagal naik di atas garis EMA 150 atau malah turun saat mendekati garis EMA 150, pertimbangkan untuk take profit dulu. Tapi apabila ingin hold selama masih bertahan di atas harga 770 masih oke. Karena memang saat ini harga 770 merupakan support yang lumayan kuat. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, lebih baik tunggu kembali di sekitar harga 770. Apabila SMRA masih bisa bertahan saat menyentuh harga 770, baru teman-teman ikutan entry. Dan sebaiknya hanya trading jangka pendek dan swing trade pada saham ini. Karena memang secara tren SMRA saat ini juga masih belum oke. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.